Mas, ini apa Mas? Itu saus topping dari buat croffle. Ini strawberry. Itu ada strawberry. Terus ini tiramisu sama coklat. Coklat. Untuk rasa kita tiap bulan bisa ganti sih. Saya ganti. Untuk rasa dari croffle. Ini croffle-nya Mas ya? Ya, croffle-nya itu yang udah di topping Mas. Boleh lihat Mas? Apa? Boleh lihat Mas? Boleh. Kita biasanya sehari habis. Oh ini, sehari habis berapa? Habis 30-an box lah. 30 box. Kalau untuk minumannya Mas? Minumannya itu tergantung musim. Musim. Iya. Kalau lagi kalau lagi hujan ya bisa 100. Kalau nggak hujan Mas? 50. Oh, 150 ya. 150. Kalau nggak hujan ya bisa 200, 300. Mas, kalau boleh tanya, ini sirup untuk minuman semua Mas ya? Ya, itu untuk minuman semua. Itu juga bubuk, ada bubuknya, ada UHT, SKM. Terus untuk rasanya Mas mungkin hafal Mas? Ada varian rasanya mungkin hafal? Varian rasanya ada cappuccino, mochaccino, coklat red velvet, matcha taro, Milo, ada varian mango Yakult juga, ada mango Yakult, raspberry Yakult. Kalau yang mau kopi-kopian kita ada 5 varian. Kopi coklat, kopi susu, kopi sarkol. Yang di sini paling bestseller kita ada caramel latte untuk kopi. Caramel latte. Jelly latte juga. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya selaku pemilik dari Coffee Latte. Mas, Coffee Latte sendiri itu ada berapa cabang Mas? Kalau sekarang sih baru ada 2 cabang sih, baru di sini sama di Tanjung Bumi. 2 cabang. Mas, untuk jualannya nih Mas, jualan apa aja Mas? Untuk sekarang kita baru ada kopi, minuman kekinian lah istilahnya, sama ada croffle juga. Terus untuk harga Mas mulai berapa Mas? Untuk harga di kisaran 7.000, 10.000. Paling mahal kita ada 16.000 juga, 17.000 kalau ada yang berminat. Untuk jam bukanya Mas, mulai jam berapa? Kalau di Kelampis sendiri mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kita bisa buka sampai jam 11. Itu hanya khusus bulan puasa. Kalau di Tanjung Bumi sendiri itu buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Mas, kenapa Mas kok memilih usaha ini Mas? Rasanya Mas? Kenapa ya? Ya, nyoba usaha aja Mas. Karena waktu itu corona juga kan, saya desain dari tempat saya kerja dulu sebelum buka usaha ini. Terus bagaimana Mas awal mula kok bisa mendirikan usaha ini Mas? Itu awal mula saya sama temen nih. Teman saya sekarang ada di Papua. Dulu kenal nih di Jakarta, sama-sama kerja satu hotel juga kan. Waktu itu teman saya juga udah selesai yang kerja, saya juga udah resign. Nah, ada pikiran nih buat kerja, buka usaha bareng, karena dia juga basicnya sama dengan saya kan. Setelah itu ya nyoba cari-cari lagi di YouTube, riset lah istilahnya. Riset ya, waktu itu emang lagi booming-boomingnya minuman sih. Cari inilah istilahnya, cari yang gampang dulu. Nah itu ya udah, saya sama teman saya sekarang ya, sama teman saya dulu buka bareng di sini.
Tapi dia sekarang udah buka sendiri di Papua karena emang kampung halamannya di sana kan. Mas, kalau boleh tahu, Mas, dulu sebelum buka ini kerja apa, Mas? Sebelum buka usaha kerja di hotel sama restoran juga pernah, di tempat catering juga pernah. Saya waktu itu jadi ini Mas, tukang masak, koki lah istilahnya ya kalau orang-orang awam di sini. Ya kisaran 2 tahunan saya di Jakarta itu ya masak sebenarnya, bukan bikin minuman seperti ini. Mas, modal awal dulu buka usaha ini berapa, Mas? Kalau modal awal dulu kisaran kurang lebih 5 juta. 5 juta. Bisa kurang, bisa lebih. 5 juta itu pun gerobaknya kecil-kecilan kan ya waktu pertama buka, nggak seperti ini. Iya, dulu masih kecil, Mas ya? Masih kecil. Masih 1 cabang, sekarang mau nambah 2 cabang. Mungkin ada niat mau buka cabang lagi, Mas? Insya Allah tahun depan buka cabang. Ya nanti diinfokan lagi bukanya di mana. Waktu itu apa ya? Saya cuma modal bahan baku aja 1 juta. Berarti cuma modal bahan baku 1 juta. Peralatan sama gerobaknya ya sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Bisa buka 2 cabang sampai sekarang, Mas ya. Mas, kalau boleh tahu omset per hari berapa, Mas? Kalau nggak disebutin nggak apa-apa. Tahu rahasia nggak apa-apa. Ya ada lah. Ada ya, Mas ya. Berapa bulan, Mas? Yang penting bisa buat makan buat aja. Makan, Mas ya. Mas, berapa bulan sudah balik modal? Kalau balik modal, saya gimana ya hitung-hitungannya ya? Saya buka usaha itu 3 bulan pertama saya nggak ngambil untung sekali, Mas. Kalau untuk balik modal ya saya kurang tahu juga gimana. Kira-kira. Ya, soalnya uang kan muter terus. Jadi ya kalau misalkan apa menu kita atau produk kita nggak nambah atau ya istilahnya gitu-gitu aja ya, mungkin sebulan udah balik modal. Sebulan, Mas ya. Ya karena saya ini apa karena minuman di sini, produk di sini nambah-nambah terus ada cabang juga, ya itu beda lagi lah hitung-hitungannya. Mas, seumpama Mas teman-teman pengen join usaha atau buka cabang lagi, tapi teman-teman pengen ngambil dari sampean bisa, Mas? Mungkin nanti bisa, tapi kalau sekarang belum bisa. Mungkin bisa follow IG-nya aja kalau mau tahu info lebih lanjutnya. Bisa disebutkan IG-nya, Mas, atau nomor HP-nya? IG-nya @coffeelati _. Enggak, coffeelati.id. .id. @coffeelati.id IG-nya. Kalau nomornya bisa di ini aja, Mas, ditaruh di bawah. Di bawah ya, di deskripsi ya. Terus ini bisa juga menerima pesanan, Mas, minuman. Oh, bisa kan? Bisa. Iya. Nanti nomornya sama. Iya, kayak tadi tuh. ada di iya. deskripsi. Mas, ini kalau boleh tahu suka dukanya apa, Mas, buka usaha kayak gini, Mas? Ya suka dukanya namanya orang jualan, Mas. Gimana ya? Ya orang yang tahu ngeliat kita rame gini mah enak-enak aja gitu. Mereka nggak tahu di belakangnya gimana. Terus sampai nggak tidur sampai subuh kan nggak tahu gitu. Ya senangnya ya bisa ini, Mas. Kayak masih muda gini kan enak nih, mau ngapain aja bisa, nggak ada tanggungan juga. Ya seneng aja kalau mulai usaha dari dini gitu. Ya itu tergantung sih dari diri masing-masing kan. Kita kan nggak harus semua orang buka usaha. Ya tergantung kitanya aja lah. Mas, usia sekarang berapa, Mas? Usia 23 jalan. 23, oh masih muda, Mas ya? 23 apa berapa? Bener? Iya, 23 masih jalan. muda berarti. Mas, ini
untuk teman-teman yang pengen usaha, mungkin ada tips dan trik untuk menarik konsumen, Mas? Tipsnya apa ya? Ya jangan ragu lah. Kayak misalkan kalau mau nyoba ya nyoba aja dulu, nggak usah apa ya namanya, takut inilah takut itulah. Sebenarnya kalau nyoba berhasil pun bagus, gagal pun itu juga bagus kan. Kalau yang jelek itu malah kalau kamunya nggak nyoba gitu, itu baru ya salah. Kalau mau usaha ya udah coba-coba dulu. Kalau misalkan itu jalan terus kamu suka ya udah lanjutin aja terus sih. Nah kalau bisa jangan stuck di situ aja. Kalau ada ide langsung aja realisasiin, langsung gerak lah intinya. Berarti intinya langsung action, Mas ya? Langsung action, gak usah mikir. Gak usah panjang kali lebar mikir. Gak usah mikir untung rugi dulu, yang penting jalan. Ya saya walaupun itu juga pernah tuh waktu bikin singkong keju itu kan gak jalan. Ya karena emang susah apa, mulai dari apa sih namanya, ngolahnya juga, anak-anak kan juga mau repot. Sekarang ganti ini kroffel, alhamdulillah jualan kroffel ini juga lancar sampai sekarang pun banyak peminatnya. Tips untuk teman-teman yang ingin buka bisnis, Mas, apa aja, Mas? Tipsnya untuk teman-teman yang ingin buka bisnis apa aja? Kalau buka bisnis, seenggaknya buka bisnis musiman itu juga bagus. Buka bisnis yang terus apa seperti sembako, bahan-bahan baku itu juga bagus. Tapi tergantung ini sih, tergantung kitanya sih mau apa. Tergantung dari manajemen sih kalau bisnis itu. Sebenarnya bisnis musiman itu nggak ada, tergantung kitanya yang ngelola kan. Ya waktu itu emang minuman kan lagi booming, makanya saya pilih minuman itu aja. Berarti sampai sekarang ya Starbucks pun udah berapa puluh tahun masih ada. Masih ada, Mas ya. Satay masih ada. Masih ada. Apalagi si boba, kopi janji jiwa, kopi kenangan masih ada. Masih jadi ada, tergantung kitanya yang mau ngelola apa. Tergantung rekan tim kerjanya lah istilahnya. Tergantung, Mas ya. Ya gitu aja. Kalau misalkan kalau bisa nih cari usaha yang udah ada di lingkungan kalian gitu. Jadi kalian udah ada pasarnya. Tergantung untuk selanjutnya untuk bisa jalan atau enggak ya tergantung kalian sendiri mau bersaing apa enggak. Ya pokoknya jangan takut lah. Apalagi yang masih muda-muda tuh. Jangan takut untuk melangkah, Mas ya. Gak usah dengerin omongan orang. Gak usah dengerin omongan orang. Ya, siap. Mungkin ada yang disampaikan, Mas, dari Masnya sendiri. Ya Apa? ya untuk teman-teman saya terus apa ya, yang saya kenal aja ya. Iya, saya sampai kenal. Kerja itu nggak melulu soal uang kok. Kayak apa? Kamu kerja cari duit gede itu nggak harus kerja jauh-jauh. Kita kan bisa tuh kayak bekerja di daerah sendiri lah. Ngelola daerah masing-masing. Ngelola daerah sendiri itu lebih bagus untuk meningkatkan SDM juga kan. Jadi daerah kita tuh bisa berkembang. Kalau kalian cuman kerja di jauh-jauh kayak merantau kemana ya mungkin kalian bisa tinggal nyaman di sini. Cuman kan kayak SDM di sini kan cuman gitu-gitu aja. Kita kalah sama daerah-daerah lain yang lebih maju gitu. Berarti kita intinya itu merantau untuk cari ilmu, baru setelah sukses kita pulang bisa sendiri. Disebut gitu juga di daerah. Bisa disebut kayak gitu. Saya pun dulu juga gimana ya? Ya bukannya nggak enak kerja ikut orang. Semua kerjaan itu emang ada nggak enak. Nggak enak. Cuman kan karena apa ya? Saya tahu diri saya sendiri. Terus yang harus saya lakuin kayak gimana? Ya akhirnya ya udah saya beraniin aja buka usaha sendiri. Masalah untung rugi itu belakangan. Yang penting itu customer senang,
Berarti yang penting itu totalitas dulu mas ya, yang dikedepankan. Setelah action itu totalitas. Yang penting customer senang juga balik lagi. Udahlah, gitu aja, nggak usah muluk-muluk, nggak usah mikir yang macam-macam dulu. Yang penting usaha bisa jalan, udah bagus.